Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Kamal dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Prodi Teknik Sipil, Angkatan 17. Sekarang saya akan mempresentasikan penelitian tentang perencanaan bendung. Penelitian bendungan adalah suatu bangunan air yang dengan kelengkapannya yang dibangun melintang sungai atau sudetan yang sengaja dibuat untuk meninggikan elevasi muka air. Baik, kita langsung penelitian tentang perencanaan bendung. Pada poin 1, redesain Bendung Tegal. Bendung Tegal terletak di Dusun Tegal, Desa Talaban, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Bendung dirancang dengan debit banjir rencana dengan kata ulang 100 tahun adalah 703.439 meter kubik per detik. Bendung Tegal didesain dengan 2 pintu, pengambilan di kiri dan di kanan bendung. Desain bendung di Tegal ini dirancang menggunakan mercu bendung tipe bulat dengan 2 jari-jari. Kita lanjut poin 2, redesain Bendung Boro. Bendung Boro terletak di Kali Bogowonto, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Bendung Boro ini didesain pada as sungai dengan lebat 80,5 meter. Besar debitnya diperoleh dengan metode Haspers. Hal ini dapat dilihat dari berat sendiri. Bendung pada as sungai adalah 604.213 ton, sedangkan pada desain yang lama berat bendung adalah 90.433 ton. Kita lanjut pada poin 3, redesain Bendung Merikan. Bendung Merikan terletak di Kali Gajah Wong di Dusun Merikan, Desa Tamanan, Kecamatan Giwagot, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bendung Merikan melayani 141 ha lahan irigasi dengan debit di pintu pengambilan sebesar 0,309 meter kubik per detik. Kita lanjut pada landasan teori. Poin 1, hujan. Data hujan yang diperoleh dari alat ukur hujan merupakan hujan yang terjadi hanya pada satu tempat atau titik saja. Lanjut, 3 macam cara yang umum dipakai dalam menghitung hujan rata-rata kawasan. Poin 1, rata-rata di Jabar. Merupakan metode yang paling sederhana dalam perhitungan hujan kawasan dan dengan rumus sebagai berikut. Kita lanjut poin 2, metode Porygon-Thiessen. Cara ini memasukkan faktor pengaruh daerah yang diwakili oleh stasiun penakar hujan yang disebut sebagai faktor pembobot. Dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Baik, kita lanjut poin 3, metode Isahiyat adalah gani yang menunjukkan tempat kedudukan dari harga tinggi hujan yang sama. Isahiyat ini diperoleh dengan cara interpolasi harga-harga tinggi hujan lokal. Baik, kita lanjut pada periode ulang dan analisis frekuensi. Pada poin 1, periode ulang adalah waktu perkiraan di mana hujan dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui. Poin 2, frekuensi hujan adalah besaran kemungkinan suatu besaran hujan disamai atau dilampaui. Kita lanjut, dalam ilmu statistik ada beberapa macam distribusi frekuensi dan 4 jenis distribusi yang banyak digunakan dalam bidang hidrologi. Poin 1, distribusi normal. Poin 2, distribusi long normal. Poin 3, distribusi long persen 3. Dan 4, distribusi Gumbel. Kita lanjut uji kecocokan. Pada poin A, C kuadrat adalah untuk menentukan apakah metode yang digunakan mewakili distribusi statik sampel data yang dianalisa. Poin B, uji Smirnov-Kolmogorov. Untuk menilai besarnya penyimpangan maka dibuat batas kepercayaan dari hasil perhitungan XT dengan uji Smirnov-Kolmogorov. Proses pelaksananya, urutkan data dan tentukan besarnya peluang dari masing-masing data. Baik, kita lanjut debit banjir rencana. Dalam perencanaan suatu bangunan air seperti saluran, pematasan gorong-gorong, bangunan sifon, normalisasi sungai, bendung-bendung di sungai, dan lain-lain. Poin A, metode rasional. Perumusan debit banjir maksimum metode rasional QP 0.2778 A,I,A. Besarnya intensitas hujan 1 dalam persamaan ini dapat dihitung dengan cara memakai TR sama dengan TC. Rumus sebagai berikut. Pada poin B, metode W2. Dasar metode ini adalah metode rasional dan digambar dalam bentuk yang dikenal rumus Q sama dengan A titik B titik Q titik A.
Pada poin C, metode Jaspers. Berdasarkan buku yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengairan, prosedur penggunaan metode Jaspers sama dengan metode Weduan. Baik, kita lanjut perencanaan tubuh bendung. Poin 1, perencanaan bentuk mercu dan elevasi mercu bendung. Sering digunakan di Indonesia sebagai bendung pelimpah adalah tipe OG dan tipe bulat. Untuk mengetahui elevasi muka air diperlukan tinggi kedalaman air dan kehilangan tinggi energi berikut. 1. Elevasi sawah tertinggi. 2. Kedalaman air sawah. 3. Kehilangan tenaga. Baik, kita lanjut poin selanjutnya, perencanaan jejari mercu bendung. Pada perencanaan ini diancang menggunakan mercu bendung tipe bulat dengan satu jejari. Poin selanjutnya, lebar efektif mercu bendung adalah panjang bersih mercu bendung, yaitu lebar sungai di lokasi bendung dikurangi dengan pilar utama dan lebar saluran pemilas bendung. Poin selanjutnya, tinggi muka air sebelum ada bendung. Untuk mempermudah dalam melakukan perhitungan sungai, diasumsikan bentuk trapesium dan lebar dasar sungai dianggap sama, persamaan luas. Kita lihat rumus sebagai berikut. Baik, kita lanjut tinggi muka air setelah ada bendung. Sama-sama kita lihat rumus berikut. Baik, kita lanjut pada poin selanjutnya. Efek backwater adalah satu perubahan keadaan sungai di hulu bendung akibat adanya perbendungan air dengan bangunan pelimpah. Terdapat dua cara yang digunakan, pendekatan dan grafis untuk menentukan panjang penggenangan akibat banjir dengan grafis sebagai rumus sebagai berikut. Baik, sekian presentasi dari saya tentang penelitian tentang perencanaan bendung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.